Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultani. Ashhadu an la ilaha illallah al-khaliqul ma'bud wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam as-sadiqul maw'ud. Allahumma fassalli wa sallim ala nabiyyina al-karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah tarwih rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada malam yang ke-12 ini kita masih diberikan oleh Allah kesehatan, masih diberikan kesempatan, keimanan untuk selalu istiqomah melaksanakan qiyam Ramadan di masjid yang kita cintai ini. Mudah-mudahan kita semakin bertambah ramai sampai ke akhir Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Berselawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salawat dan salam kita diijabah oleh Allah dan disampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pada hakikatnya salawat yang kita ucapkan adalah untuk kebaikan kita, bukan untuk keuntungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau sudah dijamin oleh Allah, andai kata dia bersalah, beliau khilaf, beliau melakukan perbuatan dosa, sudah diampuni oleh Allah dosa dan kesalahannya. Namun kita sebagai umatnya tidak ada jaminan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah kita perlu pertolongan beliau yang sudah mendapatkan jaminan ampun dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan syarat perbanyaklah kita mengamalkan sunnahnya. Salah satunya sebagai bukti kita mencintai beliau, setiap kali beliau disebut namanya, lalu kita bersolawat kepadanya, berhaklah kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak kaum muslimin, kaum muslimat sidang jamaah tarwih rahimakumullah, yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua Masjid As-Sakinah beserta dengan seluruh jajarannya, panitia kegiatan Ramadan, Ketua beserta dengan seluruh perangkatnya, Bapak RW, Bapak RT, pemuka masyarakat, alim ulama, cadiak pandai sulah bendang dalam nagari, kapai tampik batanyo kapulang tampik babar itu. Ibu-ibu, amak-amak gitu, bundo kamduang limpapeh rumah nan gadang. Pada malam kini Bapak dan Ibu, kita akan menyampaikan kajian yang berkaitan dengan menjaga amal ibadah. Judul kita apa Ibu? Menjaga amal ibadah. Yo perlu kita menjaga amal ibadah ko Pak Ibu. Iyo.
Sebab kalau tidak kita jago amal ibadah kita ko Bapak Ibu, samo ibarat orang berdagang Bapak Ibu. Ilie barago mudiak basengan. Disangko balabu malah pokok nantamakan. Dek karena apa? Karena di dalam kita beribadah ndak kita perhatikan ibadah waktu tadi, lai ko baruntuang atau rugi. Nah kita cari nan untuang atau nan rugi? Atau nan untuang. Supaya beruntuang ibadah waktu apa Ibu? Kata Allah, jagolah. Cara menjagonya ikuti petunjuk Al-Quran dan hadis Nabi. Di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-264 Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita bagaimana caranya menjaga amal ibadah kita supaya tidak rusak. Kita simak ayatnya Bapak dan Ibu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Hai orang-orang yang beriman. Masuk kita Pak Ibu. Insya Allah. Apa seruan Allah kepada kita orang beriman? La tubtilu. Jangan kamu batalkan. Jangan kamu hapus. Jangan kamu hilangkan. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, tubtilu berasal dari kata-kata batola. Sudah disadur ke dalam bahasa kita menjadi batal. Itu dari bahasa Arab Bapak. Bahasa Al-Quran. Oleh karena itu kata Allah, jangan sampai kita batalkan. Apa yang dilarang oleh Allah untuk dibatalkan, untuk dihapus, untuk dihilangkan? Shadaqatikum. Amal ibadah sosial kita. Dalam bentuk kalimat shadaqat yang maknanya umum jamak, artinya semua bentuk ibadah kita berupa sedekah, berupa zakat, berupa infak, berupa wakaf, termasuk kurban. Semua yang kita berikan di jalan Allah jangan sampai kita batalkan, kata Allah. Emangnya ada orang yang membatalkan infak, sedekah, zakatnya Pak Ibu? Mungkin ada Pak Ibu. Kalau wakaf mungkin tarik balik batal, jadi kami berwakaf mungkin. Tapi sedekah, makanan yang sudah kita berikan, tikar yang sudah kita berikan ke masjid, udah dipakai, udah lusuh ini, apakah kita batalkan lagi? Maksudnya di dalam tafsir bukan demikian Bapak Ibu. Yang dibatalkan itu bukan zatnya, bukan bendanya. Yang dibatalkan itu kata Allah pahalanya. Bendanya masih dipakai, zatnya masih nampak, masih terlihat dan dipergunakan oleh orang lain, tapi pahalanya sudah terputus. Nah ini yang harus kita hati-hati Bapak Ibu. Awak bangun musaji, awak bangun plafon, awak bangun jalan, awak bangun sekolah, tapi pahalanya tidak mengalir lah Bapak Ibu.
Iko yang nyuingian di Allah. Hati-hati bana awak. Apa penyebabnya bapak dan ibu? Yang pertama kata Allah, bil mani. B-nya itu disebut dalam bahasa Arab li sababiyah, karena sebab. Mani artinya, mohon maaf Bapak Ibu, bukan yang itu, bukan money, bukan uang, tapi menyebut-nyebutkannya, mencerita-ceritakannya, menyampai-nyampaikannya kepada orang lain, dan membangun musaji ku ambo, dan membalilah pi ambo mah, dan jadi pengurus ambo. Kalau ndak di ambo ndak selesai do. Bangga wa disebut dengan ujub, penyakit hati. Inilah yang menggerogoti amal ibadah sosial kita Bapak Ibu. Jangan sampai bangga. Kok bisa wak berinfak bersedekah, membangun musaji bagai jawab surang, piti wak surang. Alhamdulillah. Itu adalah titipan Allah. Bukan dek karena awak, tapi atas izin Allah. Tidak usah kita bangga. Tidak usah kita caritokan ke orang lain. Kalau orang menyabui, orang lain membaca, menyampaikan, terserahlah. Asa di dalam hati awak lain tidak berubah. Nyonya tidak boleh awak dan menceritakan awak yang menyabuikan ke kawan, ke orang lain, tiok dua tiok baca itu, tiok membuka kebaikan awak kepada orang lain. Kalian tidak ada risiko apa? Risiko nilai elonya apa? Ditampil lain. Iya bu. Seakan-akan di dalam berinfak itu bapak dan ibu tak ubahnya seperti orang lelang kue. Ini pernah gitu mendengar orang lelang kue Pak Ibu. Dari si A 1 juta aja. Aku nang kelompok keduanya pantang lo kelas 1 juta matui sih. Nyuangi Pak. Banyak tak kumpul piti Pak Ibu. Tapi ada balonya. Tidak ada balo. Karena niat di hati itu tidak karena Allah, tidak karena Allah. Nyo bangga, nyo banyak menyumbang, banyak nyo bagi bantuan, disabut kurang namanya. Ikon dan harus kita jago. Biarlah tidak disabut orang, disabut hamba Allah saja boleh, tapi di dalam hati awak saja nan tahu. Cukup Allah yang tahu. Yang kedua, wal aza, wawnya wa ataf. Aza artinya menyakiti hati. Laika mungkin awak tolong orang sudah tua sakiti hatinya Bapak Ibu? Mungkin saja. Dengan acuk wak baca, dengan acuk wak sampaikan kepada orang lain, teranga de orang nan wak tolong sakit hatinya Bapak Ibu. Sakit hati. Apalagi kau wak mengecek. Tua sianu tu kami dulu namanya kolanan. Nyu tinggal dia wak makannya dia wak dulu tu mah. Tak kini so nak menyapu kau wak ada je. Kau teranga de orang nan wak tolong tu bagi kira perasaannya Pak Ibu. Tak tersinggung perasaan. Tersinggung perasaan. You wak acara oleh ustaz dari ketik wak mengatakannya wak sekolahnya lah jadi orangnya gini. Datang kananya wak dah. Kok tak jadi nama itu apa Ibu? Pulangan so kepada Allah. Ucapkan so innalillah musibah tu. Doakan saja. Doanya ya Allah, ampunilah hamba ya Allah. Mungkin ku ada salah kami ya Allah. Awak tolong lah Pak Ibu, tapi ada jolek. Nanti Ibu tiap aku. Ada mana tu Pak Ibu? Kan lah itu Awak tolong orang kuah Ibu juga tiap menceliak balasan kawak, tingkah lakunya kawak, sikapnya kawak. Kok kadisabui hilang amal ibadah awak? Macam caranya? Pulangan kepada Allah. Allah senang kata.
Agiah julah petunjuk ya Allah. Itu nanya contohkan dek baginda Rasulullah SAW. Berdakwah beliau ke Taif, dilempari dengan batu. Datang malaikat Jibril menawarkan bantuan. Ya Allah, izinkan hamba menolong Rasulmu Muhammad. Begitu kejamnya umatnya kepadanya. Disampaikan kepada Nabi Muhammad. Aku minta izin ke Allah. Hai Muhammad, kalau engkau izinkan aku angkat bukit Taif ini, aku timpakan kepada penduduk Taif ini. Angkat cik Nabi Muhammad Pak Ibu. Tidak ada, itu ciknya. Tidak. Nyunduan dan Nabi. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Hai Jibril, umatku ini tidak mengerti. Mereka melakukan semua itu karena tidak pahaman mereka. Lalu Rasulullah SAW mendoa kepada Allah, ya Allah tunjukilah kaumku ini ya Allah. Beri petunjuk ya Allah, beri hidayah. Jadi kok ada sebuah dawa orang yang pernah wak tolong yang menyakiti hati kita, membuat sedih hati kita, Pak Ibu, doakan ke Allah. Doanya, ya Allah genyo petunjuk. Mungkin ketika itu ulun dapat hidayah. Bapak Ibu sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah. Tapi kalau wak baca, wak sabui-sabui kebaikan wak pak, sakit hati orang, hilang. Ini namanya azab. Sama kalau doa di Minang namanya Pak Malaka. Apa namanya Pak Ibu? Malaka atau Manoko, apa namanya Pak? Mancaraco. Modelku ndak ada membalih jaso, ndak baguno. Itu mau pek namanya Pak. Hilang amal ibadah. Pelewat dalam keadaan berpuasa. Pak banyak sabar. Yo Pak. Ya Bu. Yang ketiga, kallazi yunfiqu malahu ria'an nas. Seperti orang yang berinfak di jalan Allah, tapi katanya berinfak di jalan Allah. Tapi pada kenyataan ada penyakit di dalam hatinya namanya ri'a. Apa namanya Pak Ibu? Ri'a. Ri'a ini bentuk jamak dari kata-kata riya. Apa yang dikatakan riya? Orang yang beramal, orang yang beribadah karena orang lain. Kata riya itu berasal dari kata-kata ro'a. Ro'a artinya melihat. Riya dilihat. Dilihat orang dia rajin beribadah. Rajin dia berinfak. Rajin dia menolong. Tapi kalau tidak ada orang giliran melihat, malah beribadah. Jadi imamnya baca ayat panjang-panjang. Hinggalah litak lah batuk-batuk. Orang belakangnya tu aja ya kalau baca. Tikonya solat surang, coba patuh kencang. Itu tandanya riya. Kau ada orang solat pada itu apa Ibu? 20 rakaat selesai 5 menit ini, bafiralan itu namanya riya. Ancaman Allah Bapak Ibu orang yang seperti itu. Fawailul lil musallin. Celakalah orang yang solat seperti itu kata Rasulullah. Allazina hum an salatihim sahun, karena dia lalai dalam solat. Allazina hum yura'un, karena dia riya di dalam melakukan ibadah solatnya. Jadi kita solat itu karena siapa sebenarnya Bapak Ibu? Karena Allah. Kan kita sudah berikrar dalam doa iftitah yang kita baca itu. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadah-ibadahku, hidup dan matiku, aku persembahkan kepada Engkau ya Allah, Tuhan sekalian alam. Tapi pada kenyataannya kita beribadah kepada manusia. Riya itu termasuk perbuatan syirik, kata Rasulullah. Disebut dengan syirkus shagir. Mempersekutukan Allah, syirik yang tersembunyi, dosa yang tidak diampuni oleh Allah kecuali dengan taubat nasuha. Maka luruskan niat kita. Apapun ibadah yang kita lakukan, jangan ada karena selain Allah. Luruskan niat kita. Kita semata-mata beribadah karena Allah, berinfak
bersedekah, berzakat, salat, puasa, naik haji. Karena siapa? Karena Allah. Maka oleh karena itu Allah ingatkan di pertengahan ayat, famasalu kamasali safwanin alaihi turabun fa'asabahu wabilun fatarakahu salda. Perumpamaan orang yang melakukan 3 perbuatan tadi di dalam amal ibadahnya, baik ibadah sosial ataupun ibadah mahdhah yang langsung kepada Allah, maka tak upahnya seperti batu licin, kata Allah. Batu licin ku apa ibu? Batu lah licin sudah tu dia te batu ada puluh tanah. Datang hujan labik model tadi apa ibu? Lai ada tinggal tanahnya lai. Ju batu-batu ni bawa hujan. Jadi hujan. Inilah tamsilan yang dibuat oleh Allah. Kalau andai kata di dalam kita melakukan ibadah, apapun yang kita lakukan, masuk penyakit nanti kau teribat. Yang paling bahaya yang ketiga, ria. Untuk yang ibadah sosial, menyebut dan menyakiti hati, termasuk ria. Tapi untuk yang ria ini, seluruh amal ibadah kita digerogoti oleh penyakit ria ini, Bapak Ibu. Masuk dan cie ku Bapak Ibu, angui kasadullah ni orang amal ibadah Allah. Apa sebut buat pantun kita di awal tadi. Payah juga kita beribadah ni Bapak Ibu. Ndak ada nanda pek di kita. La yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu. Ndak akan sanggup kita nanti di akhirat menuntut keadilan kepada Allah. Ya Allah, mana amal ibadah saya, ya Allah? Saya dulu ada berinfak, ada bersedekah, ada puasa, ada berzakat, ada yang haji. Kok sekarang hilang, ya Allah? Kita minta kepada Allah keadilan. Minta hak kita di hadapan Allah. Apa kata Allah? Wallahu la yahdil qaumal kafirin. Allah tidak akan menunjuki orang-orang yang kufur. Orang yang ingkar, pada hakikatnya dia tidaklah beriman. Zahirnya saja dia mengaku beriman, tapi batinnya, hatinya dia tidak yakin dengan Allah. Beribadahnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hatilah kita Bapak Ibu. Ramadan sudah hampir setengah kita lalui. Amal ibadah yang kita lakukan dari semenjak kecil sampai sekarang sudah banyak yang kita kerjakan. Pernahkah kita menjaganya? Pernahkah kita memeliharanya? Ataukah ibadah-ibadah yang kita lakukan itu kita biarkan begitu saja? Apakah dia rusak? Apakah dia hilang? Dengan 3 benteng ini Bapak dan Ibu, jadikanlah sebagai tolak ukur untuk menjaga amal ibadah kita. Mudah-mudahan kita semua Bapak Ibu, jemaah Masjid As-Sakinah, mendapatkan semua balasan dari amal ibadah yang telah kita kerjakan. Amin. Dan mudah-mudahan Bapak dan Ibu kita semua ditempatkan oleh Allah di dalam surga Jannatun Naim. Amin ya rabbal alamin. Demikian saja ceramah singkat kita pada malam ini Bapak Ibu. Terlebih terkurang mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.